Halo, halo, Cek, halo, cek, halo. Wis kehubung ki? Wis. Woi, yo. Skuy. Yo. Les. Set. Ya. Tarik, ses. Apa sih ra jelas, Cuk? Dan tau. Yo. Kas. Halo adik-adik manis. Mohon maaf jika saya dan Gilang ada tutur kata yang salah. Sekian, terima kasih. Saya Safri pamit undur diri dan Gilang tetap jadi undur-undur. Get it when I get back. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik manis, bertemu lagi dengan saya Gilang Di Pradana. Kali ini saya akan menjelaskan tentang revolusi Cina. Siapkan posisi rebahan yang enak dan simak dengan santuy. Latar belakang terjadinya revolusi Cina. Terjadinya revolusi Cina pada tahun 1911 adalah Cina kehilangan banyak wilayah kepada negara-negara Eropa dan Jepang. Kekalahan Cina dalam Perang Candu, Perang Cina, Jepang, dan Perang Boxer. Cina tertinggal secara teknologi. Pemerintah dinasti Qing yang berasal dari suku bangsa Manchu dianggap sebagai penjajah oleh suku bangsa Han yang merupakan mayoritas pengaruh paham demokrasi dari Barat dan keberhasilan Jepang melakukan modernisasi dalam reformasi Meiji. Pemberontakan Wuchang melawan dinasti Qing sebagai penyalut Revolusi Cina adalah revolusi yang meletus pada 10 Oktober 1911. Revolusi ini menumbangkan kekaisaran dinasti Qing dan menggantikannya dengan Republik Cina. Revolusi Cina disebut juga Revolusi Yihai sesuai dengan nama Xiao pada tahun 1911 dalam penanggalan Cina. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, Cina mengalami kemunduran pesat. Pada masa ini Cina mengalami berbagai kekalahan dalam perang melawan negara Eropa dan Jepang. Peperangan ini diakibatkan upaya untuk meluaskan pengaruh dan kekuasaan Eropa dan ke wilayah Cina. Kekalahan ini misalnya pada Perang Candu pada tahun 1839 sampai 1842. Tokoh-tokoh revolusi Cina. Kaisar Qing Shi Huang, kaisar pertama dinasti Qin, adalah pemimpin berhasil membangun sistem pemerintahan terpusat dari Cina. Kaisar Qin juga berhasil membangun banyak istana, ribuan jalan yang menghubungkan banyak provinsi ke ibu kota serta rencana awal tembok Cina. Beberapa warisan Kaisar Qin yang terkenal selain sistem pemerintahan terpusat adalah penyatuan undang-undang hukum, penerapan bahasa tertulis, satuan ukur dan mata uang untuk seluruh wilayah Cina. Sepeninggalan Kaisar Qin, Cina akhirnya dipimpin oleh dinasti Han yang menganut ajaran Konghucu. Kubilai Khan setelah menyatukan suku nomaden di dataran tinggi Mongolia pada tahun 1206, pemimpin Mongolia Genghis Khan mulai melakukan serangan ke Cina. Cucu Genghis Khan, Kubilai Khan, berhasil menaklukkan negeri di Asia Timur itu menjadi pemimpin asing pertama di Cina. Kubilai mendirikan dinasti Yuan, namun Kubilai mengalami kesulitan ketika harus memperbaiki kerusakan yang muncul akibat peperangan di Cina. Kubilai memimpin Cina hingga akhir hayat pada 1294. Dinasti Mongol mulai runtuh pada tahun itu dan kekuasaan dinasti Yuan pun berakhir pada tahun 1368. Dr. Sun Yat-sen. Pada abad ke-12 Cina tengah menghadapi masalah yang cukup serius. Munculnya seorang dokter bernama Sun Yat-sen yang melancarkan revolusi. Sun bercita-cita menggulingkan dinasti Qin dengan semangat nasionalisme, demokrasi, dan kehidupan sosial. Revolusi itu sudah dilakukan oleh pada 1895 namun gagal. Sun langsung melarikan diri ke luar negeri untuk mencari dana serta mengonsolidasikan kekuatan dari simpatismenya lewat revolusi. Pada 1912 terbentuk negara baru bernama Republik Cina dengan Sun Yat-sen sebagai presiden. Meski demikian revolusi itu dinilai cukup lemah. Sun akhirnya sepakat untuk mundur dan dari kekaisaran Cina resmi berakhir lewat sebuah perjanjian
mantan komandan militer dinasti Qing Yuan Shikai diangkat menjadi presiden. Yuan pun dianggap mengkhianati gerakan republik. Sun tidak tinggal diam dan terus mengonarsikan partai nasionalis dan memiliki dialiansis ke FNI Soviet. Sun wafat pada 1925 di usianya yang ke-58, namun nilai-nilai revolusinya tidak pernah mati. Mao Tse-tung, pemimpin yang satu ini merupakan pemimpin yang cukup populer karena diolah yang mendirikan Partai Komunis Cina. Mao memimpin perang saudara antara fraksi komunis dan nasionalisme pada 1927 dan berakhir meraih kemenangan. Beberapa kiprah Mao di pemerintah antara lain adalah program lompatan jauh ke depan ditujukan oleh meningkatnya reproduksi agrikultur negeri pada itu. Selain itu ada jual revolusi kebudayaan 1966 sampai 1976 yang menyebabkan 1,5 juta warga tewas. Dalam peristiwa ini pasukan-pasukan marah memburu para intelektual yang dipandang sebagai musuh negara. Revolusi kebudayaan ini muncul di saat Mao berseteru dengan Liu Xiao. Tepat pada 1976 Mao menghembuskan napas terakhirnya. Jenazah Mao juga masih diawetkan sebagai pemimpin Uni Soviet. Deng Xiaoping merupakan salah satu pejabat ternama di pemerintahan Mao Tse-tung pada dekade 1950-an, dengan dipandang sebagai pemimpin dan yang cukup fenomenal karena Deng memperbaiki hubungan Cina dengan Amerika Serikat dan Inggris. Selain itu, Deng juga mengenalkan Cina dengan reformasi ekonomi dan sistem perekonomian pasar bebas. Pada Juni 1819, Deng memerintahkan para pasukannya untuk menembak ribuan aktivitas pro-demokrasi yang berkumpul di lapangan Tiananmen, Beijing. Meski mundur dari jabatannya, Deng tetap menjadi warga kuat di Cina selama bertahun-tahun. Mantan wali kota Chongqing itu meninggal dunia pada Februari 1997 karena infeksi pernapasan dan praksinon. Sejauh ini Deng dihormati sebagai seorang revolusioner, negarawan, pakar militer dan juga diplomat ulung China. Wis, jangan akeh buang. 5 menit. Oh. Dong, garis sisi lagi, Bro. Heeh. Ya. Iki opo sih, Mung? Pakai cuma teratap kursi. Oh, sumpah. Dampak revolusi Cina bagi masyarakat Cina dan dunia adalah: 1. Keberanian untuk melangkah maju telah berhasil menumbangkan yang menganut sistem kapitalis. 2. Rakyat massa dipersulitkan mendidik diri dalam mengobarkan revolusi kebudayaan. 3. Revolusi sosialis yang telah mencapai suatu tahapan baru telah menegakkan orde baru yang mengembangkan gagasan dan kebudayaan baru. 4. Mencegah terjadinya tuduh keliru terhadap rakyat revolusioner. 5. Sasaran pokok dan